Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekarang masuk ke pembahasan database design Oracle section ke-8 bagian pertama, yaitu modeling historical data atau memodelkan data historis. Objektif pelajaran ini mencakup tujuan-tujuan berikut: mengidentifikasi kebutuhan untuk melacak data yang berubah seiring waktu. Jadi ketika Anda membutuhkan pelacakan data, maka Anda membutuhkan historical data. Yang kedua, membangun model ERD yang menggabungkan elemen data over time. Kemudian yang ketiga, mengidentifikasi unique identifier entity yang menyimpan historical data. Menjelaskan dan membenarkan pilihan unique identifier. Purpose atau tujuan kita mempelajari historical data, misalkan ada kasus yang pertama, poin pertama, seberapa tinggi Anda pada usia 5, seberapa tinggi Anda pada usia 10, seberapa tinggi Anda sekarang. Jika orang tua Anda menuliskan ini ketika Anda masih muda, mereka melacak data historis. Jadi kalau dulu mengingat-ingat, kalau waktu usia 5 tahun tingginya berapa, usia 10 tahun tingginya berapa, nah berarti hal tersebut dia kasus yang melacak data historis. Ya. Itu ilustrasi yang umum. Nah, sekarang pemanfaatannya, sebagian besar bisnis perlu melacak data historis untuk membantu menemukan tren dan pola sebagai dasar untuk inovasi bisnis. Ya, misalkan kalau di sini riwayat rental film berguna untuk toko video untuk memberikan informasi mana yang video mana atau film mana yang populer dan mana yang harus dipinggirkan. Jadi historical data itu kalau di penjualan itu seberapa laku gitu ya, mana barang yang laku atau banyak barang yang lakunya cepat. Nah, itu biasanya dilipat gandakan stoknya gitu ya. Yang lakunya lambat, misalkan dalam beberapa bulan kok setiap bulan kok yang beli cuma sedikit, ya itu stoknya dikurangi. Nah, itu historical data. Nah, kapan perlu memodelkan data over time? Nah, ketika misalkan nanti ada diperlukan audit per bulannya gitu ya, per bulan nilai tingkatannya seberapa nilainya gitu ya. Kemudian bisakah nilai atribut berubah seiring waktu? Bisakah relationship berubah seiring waktu gitu ya. Nah, ini alasan-alasan yang ketika Anda membutuhkan data over time. Contoh dari data overtime, organisasi perlu menyimpan data tentang employee salary, pasti ya. Jadi salary dari karyawan pasti disimpan. Semua employee dibayar weekly, jadi pembayarannya mingguan. Awalnya entitas employee berikut dimodelkan. Jadi di sini ada employee ID, ada first name last name, kemudian weekly salary amount, gaji pokok atau gaji mingguan ya, karena di sini aturannya mingguan. Kemudian salary start date. Ketika masuk, salary-nya itu berapa. Nah, persyaratan tambahan ditetapkan. Organisasi perlu menyimpan record historis bagaimana dan kapan gaji karyawan berubah selama pekerjaan. Jadi, ada kebutuhan bisnis tambahan di mana organisasi perlu juga menyimpan record atau catatan histori gaji karyawan. Jadi histori gaji karyawan dan kapan histori tersebut berubah ya, sepanjang pekerjaan dia. Nah, di sini di entitas yang ini kita belum bisa langsung menetapkan kira-kira gajinya dulu berapa, gajinya histori gajinya bagaimana. Kenapa? Karena yang misalkan entitas bentuknya di sini seperti ini ya, bentuk tabelnya. Nanti ketika weekly salary amount di salary start date-nya itu sekian ya, nanti
waktu berjalan ada perubahan salary. Nah, di perubahan salary tersebut, maka salary start date atau weekly salary amount-nya itu nanti recordnya akan langsung dirubah saja ya kolomnya. Jadi salary sebelumnya kan nggak dicatat, jadi langsung diupdate saja kolomnya yang di weekly salary amount-nya gitu ya. Nah, nanti ketika selanjutnya ada perubahan lagi ya, langsung dirubah juga gitu ya, weekly salary amount-nya. Jadi nggak bisa pakai yang model seperti ini. Nah, untuk memodelkan perubahan salary dari waktu ke waktu, tambahkanlah entitas salary history. Jadi, yang pokok dari entitas yang ini, yang datanya nggak bisa berubah-ubah, gitu ya. Itu kan, dari employee ya, employee ID, employee first name, dan last name. Kemudian di sini ada salary history. Primary key-nya adalah salary start date serta employee ID. Di sini kan ada bar-nya ya. Jadi unit identifier-nya adalah salary start date dan employee ID. Oke. Jadi ada atribut salary and date. Kenapa kok di sini opsional? Karena yang ditangkap atau nanti ketika di retrieve datanya, employee mau yang sudah selesai atau yang sudah tidak bekerja lagi atau yang sekarang masih bekerja, ya, itu kan ditangkap semua. Sedangkan employee yang sekarang masih bekerja itu kan nggak ada end date-nya atau end date-nya kosong. Ya, jadi yang dipakai kalau sekarang employee yang masih aktif itu berarti employee yang salary end date-nya itu kosong karena yang dicatat adalah salary start date. Nah, di sini ketika nanti ada perubahan salary end date itu yang di sini yang akan dicatat gitu ya. Ya, saya akan jelaskan dengan ilustrasi tabel di sini ya. Jadi ini adalah saya bentuk ilustrasi dari tabel salary history. Di salary history itu atributnya kan ada employee ID, ada salary start date, kemudian salary end date, kemudian weekly salary amount. Misalkan untuk mencatat historinya seorang employee yang ID-nya 001 itu ditulis nanti 001 salary start date-nya, misalkan dia masuk pada tanggal 1 Januari 2015, terus kemudian baru ada perubahan salary itu per 1 Januari 2020, berarti kan salary end date-nya itu 31 Desember 2019. Nah, 001 ini di record lagi di historical data gitu ya. Dicatat lagi 001 salary start date gaji barunya berapa? 1 Januari 2020. Salary end date-nya kosong. Ya, weekly salary amount-nya sekian. Demikian juga dengan selanjutnya nanti ke bawah employee ID-nya berapa, salary start date-nya berapa, salary end date-nya berapa. Ya. Nah, yang saya maksud tadi salary end date karyawan yang sekarang masih bekerja itu yang salary end date-nya kosong itu yang seperti ini. Berarti karyawan employee ID 01 itu kan sekarang masih bekerja dan gaji terakhirnya dia itu yang salary end date-nya kosong. Berarti gaji terakhirnya dia itu yang ini 1.500.000 per minggu. Ya. Jadi untuk employee ID juga berapa gaji terakhirnya employee ID yang salary end date-nya kosong juga, yang 1.500.000, bukan yang atas jangan gitu ya. Jadi kalau mau cari gaji terakhirnya dia berapa ya, yang salary end date-nya kosong. Oke. Kemudian toko perhiasan menyewakan kalung, gelang, dan seterusnya kepada bintang film untuk acara-acara khusus, seperti upacara penghargaan untuk pemutaran perdana film. Jadi di sini
ada penyewaan perhiasan untuk artis, ya. Mereka ingin melacak histori persewaan perhiasan. Model ER berikut hanya akan melacak penyewa perhiasan saat ini. Jadi di sini ada nanti keterangan-keterangannya. Saya akan keluar dari model full screen ya. Ya, jadi di sini ada note. Jadi Anda juga nanti bisa lihat di masing-masing slide itu ada note yang penting sekali untuk bisa Anda baca ya. Nah, di sini ada keterangan model ER berikut hanya akan melacak penyewa perhiasan saat ini. Jadi ada movie star dan jewelry piece. Di perhiasan itu ada kode. Perhiasan dengan kode sekian saat ini ya, itu dipinjam oleh siapa? Model ini itu hanya mencatat saat ini perhiasannya itu dipinjam oleh siapa? Ya, dengan ER diagram yang seperti ini. Untuk melacak rental history, kita membutuhkan many-to-many relationship between jewelry piece and movie star. Kita butuh yang many-to-many. Ya. Relationship antara jewelry piece dan movie star direvisi menjadi many-to-many, kemudian diselesaikan dengan intersection entity. Oke, gini. Jadi, kalau yang di many to many, satu jewelry piece itu kan bisa disewa oleh banyak movie star. Maksudnya, nggak hanya ditampilkan yang saat ini nyewa saja, tapi historical datanya atau yang kemarin nyewa ini siapa, yang kemarin menyewa jewelry piece itu siapa, ya. Jewelry piece yang dengan kode sama ya, misalkan jewelry piece yang sama, siapa saja yang sudah pernah menyewa, itu kan berarti di sini perlu one to many. Terus movie star, satu artis ya, itu dia pernah nyewa apa saja sih di bisnis ini. Itu kan berarti di sini juga butuh many. Ya, jadi untuk melacak historical data itu perlu many to many. Nah, karena di sini many to many ada harus dipecahkan many to many-nya menjadi ada satu intersection entity. Ya, kan kalau ada many to many kan harus di tengah-tengah ada intersection entity. Baik itu ada atribut terlihat atau tidak ada atribut yang terlihat. Selanjutnya kita perlu menentukan unique identifier rental history. Ya, ini ada rental history. Jadi movie star rental history itu one to many, jewelry piece rental history one to many. Oke. Ya, di sini di rental history ada ya atribut rental date dan date return. Jadi catatannya sewanya tanggal berapa, pengembaliannya tanggal berapa, itu dicatat di rental history. Anda bayangkan juga nanti bentuk tabelnya itu sama seperti ilustrasi atau hampir mirip ya bentuknya nanti seperti ilustrasi. Ingat bahwa kalau yang di sini ya itu nanti umumnya movie star ID itu nanti masuk ke rental history. Jewelry piece code atau unique identifier jewelry masuk ke sini. Nah, di sini ada beberapa opsi bagaimana kita mau memodelkan ya, sistem penyewaan jewelry yang many to many tersebut. Opsi 1 menggunakan bar relationship. Menggambar bar relationship bukanlah UID tepat karena ini tidak akan mengizinkan movie star untuk menyewa jewelry piece yang sama pada tanggal yang berbeda. Jadi di sini ada bar relationship. Artinya yang di rental history ini unique identifier-nya adalah movie star ID ya. Jadi di sini ada movie star ID dan jewelry piece code.
Ya kan, karena di sini ada bar relationship, berarti menunjukkan di sini aslinya UID-nya adalah Jewelry Piece Code dan Movistar ID. If Scarlett Johansson rented the princess necklace on 14 June, she would not be able to rent it on another date. Kalau Scarlett Johansson sudah meminjam namanya Prince Necklace atau kalung princess gitu ya, pada 14 Juni, maka Scarlett Johansson juga nggak bisa pinjam lagi di another date, as this unique identifier would not allow the same combination of Movistar ID and jewelry piece code to be entered more than one. Oke, ini sepertinya saya perlu untuk memodelkan di tabel ya. Oke, di sini saya akan membentuk dari diagram ini menjadi tabel, tapi khusus yang rental history. Ya, jadi karena ada bar, maka Movistar dan Jewelry Piece ID-nya itu nanti akan masuk ke rental history. Jadi tabel yang saya tampilkan ini adalah tabel di rental history. Ya, di sini bisa terlihat di tabel ya, ada Jewelry Code dan Movistar ID sebagai unique identifier dari rental history. Nah, di sini ada keterangan kalau bentuknya seperti ini, kita lihat satu Movistar tidak diizinkan menyewa jewelry piece yang sama pada tanggal yang berbeda. Kita lihat kenapa kok bisa seperti itu. Misalkan jewelry code dan Movistar, misalkan Movistar 1 menyewa jewelry code kode 1 pada tanggal 1 Januari gitu ya. Kemudian Movistar 1 itu mau nyewa lagi di jewelry code 1 di tanggal yang lain. Ini dia nggak bisa. Kenapa kok tidak bisa? Karena unique identifier itu nggak boleh sama persis. Ya, karena sudah instance sudah muncul yang baris ini, baris pertama ini, baris kedua ini nggak boleh masuk karena di sini unique identifier ada dua ya, ini nggak boleh sama persis. Oleh karena itu, Movistar itu nggak bisa nyewa jewelry piece yang sudah pernah dia sewa. Itu kalau kasusnya atau desainnya seperti ini. Nah, sama juga dengan yang kedua gitu ya. Yang dua, Movistar 2, dia nggak bisa nyewa jewelry code yang dia sudah pernah sewa. Ya, karena di sini kombinasi unique identifier, jewelry code dan Movistar ID itu tidak boleh mirip. Karena kan aturan unique identifier kan seperti itu ya. Kalau harus unik, nggak boleh ada yang mirip. Nah, ini adalah opsi yang pertama. Opsi kedua, ada bar relationship dan rental dan unique identifier-nya itu ditambahi rental date. Jadi di sini Movistar ID, Jewelry Price Code, Jewelry Piece Code, dan rental history ini punya rental date. Ya. Menambah rental date ke unique identifier rental history ya, memungkinkan Movistar menyewa jewelry piece sama pada tanggal yang berbeda. Tetapi juga masalahnya, ada masalah ya, juga mengizinkan Movistar berbeda menyewa jewelry piece yang sama pada tanggal yang sama, di mana seharusnya kan nggak bisa. Jadi dua Movistar ini sama-sama menyewa jewelry piece pada tanggal yang sama, kan nggak mungkin. Nah, jadi di sini ada rental date, ada Movistar ID, dan ada jewelry piece code. Ya, JW code, Movistar ID, dan rental date ini sebagai unique identifier. Nah, kalau bentuk seperti ini, misalkan Movistar ID 1 nyewa jewelry 1 pada tanggal 1 Januari.
Nah, nanti Movistar 2 menyewa jewelry code 1 pada tanggal yang sama dengan yang Movistar 1. Ini secara desain atau secara di tabel ini diizinkan. Tapi kalau dinalar secara kejadian asli itu nggak mungkin. Ada dua orang menyewa barang yang sama di tanggal yang sama. Paham ya? Jadi Movistar ID 1, 2, dan 3 ya, ini menyewa barang yang sama tapi di tanggal yang sama. Itu kan secara kejadian nyata kan enggak mungkin. Tapi kalau di aturan seperti ini mungkin karena kombinasi unique identifier-nya dia unik. 1 Januari, sini 1 Januari, sini 1 Januari. Nah, di sini secara tabel oke, tapi secara aturan bisnis atau realnya dia nggak oke gitu ya. Kemudian opsi ketiga, paired relationship antara Movistar dan rental history dengan rental date. Jadi yang bar yang Movistar saja ditambahi dengan unique identifier-nya rental date. Model ini tidak akan mengizinkan Movistar yang sama menyewa lebih dari 1 jewelry piece dari pada hari tertentu. Jadi satu orang Movistar itu dalam satu hari harus nyewa cuma 1. Nah, bentuknya seperti ini. Jadi yang di sini ada Movistar ID sebagai UID, ada rental date sebagai UID, ya. Kita coba. Model ini tidak akan mengizinkan Movistar yang sama menyewa lebih dari 1 jewelry piece pada hari tertentu. Kita lihat. Yang UID ini dan ini. Ada yang pertama Movistar 1 menyewa jewelry code 1 pada tanggal 1 gitu ya. Nah, Movistar yang sama 1 ini mau nyewa juga sekalian jewelry code yang 2 pada tanggal yang sama. Dia nggak bisa. Kenapa kok nggak bisa? Di sini karena kombinasi unique identifier Movistar ID dan rental date ya antara baris pertama dan baris kedua ini nggak unik. Ini persis, sama persis. Walaupun yang jewelry code ini berbeda. Tapi karena yang dilihat harus unik itu yang unique identifier yang ada garisnya ya, Movistar ID dan rental date, maka ini nggak boleh. Jadi baris kedua dan baris ketiga itu nggak boleh. Dianggap tidak unik. Ya, nggak boleh muncul yang seperti ini. Sehingga dengan kata lain, Movistar ID 1 dalam suatu tanggal, misalkan dalam tanggal yang sama, itu nggak boleh nyewa jewelry code lebih dari 1. Bisa dipahami ya? Jadi ini adalah opsi ketiga. Kemudian terakhir, opsi 4, bar relationship antara jewelry piece dan rental history dengan rental date. Jadi di sini ada jewelry piece code, juga rental date. Model ini mengharuskan jewelry piece hanya dapat disewa 1 kali pada tanggal yang sama. Terlihat sudah sesuai dengan ini ya. Kalau dibayangkan sesuai dengan kejadian realnya. Jewelry piece memang hanya bisa disewa 1 kali pada tanggal yang sama. Tapi kita lihat. Di sini jewelry code yang UID ya, jewelry code dan rental date. Ini nanti di rental history. Jewelry code dan rental date. Kita lihat. Movistar 1 menyewa jewelry code 1. Movistar 1 menyewa lagi jewelry code 1 tapi di hari berikutnya. Nah, dia menyewa lagi, diperpanjang gitu ya penyewaannya di hari yang ke-3. Dia menyewa lagi di hari yang ke-4. Dia dimungkinkan. Oke. Jadi karena apa? Karena UID-nya di sini unik.
Di sini 1, di sini 1 Januari. Di sini 1, di sini 2 Januari. Di sini 1, di sini 3 Januari. 1, di sini 4 Januari. Ya, karena di sini unik ya. Oleh karena itu dia bisa dibuat modelnya seperti ini. Ya, sesuai atau mendekati dengan aturan gitu ya. Oke. Ya, itu tadi penjelasan mengenai pendefinisian unique identifier ya dalam masalah-masalah historical data. Nah, jadi Anda tadi telah mempelajari mengidentifikasi kebutuhan untuk melacak data yang berubah seiring waktu, membangun model ERD yang menggabungkan elemen data over time dan mengidentifikasi unique identifier entity yang menyimpan historical data. Section ini saya akhiri sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.